Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik analisis fundamental saham PANR, dan Anda akan menemukan cara praktis untuk menilai potensi investasi ini. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham PANR menggunakan metode yang digunakan oleh para profesional. Baik Anda seorang pemula atau sudah berpengalaman, video ini akan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana menilai kinerja dan potensi sebuah saham. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk edukasi dan hiburan tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset mendalam dan ingat bahwa data yang kami sajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba PANR. Pada kuartal 4 2024, PANR mencatat pendapatan sebesar 3 triliun 94 miliar rupiah. Yang lebih mengesankan, laba bersih mereka mencapai 402 miliar rupiah. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama jika kita melihat bahwa pada tahun 2021, perusahaan mengalami kerugian. Tren positif ini bisa menjadi indikator bahwa manajemen PANR berhasil memulihkan dan mengembangkan bisnis mereka. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas PANR. Gross Profit Margin atau GPM mereka pada kuartal 4 2024 adalah 11,8%. Operating Profit Margin atau OPM mencapai 5,4%, dan Net Profit Margin atau NPM mereka impresif di angka 13%. Semua metrik ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa PANR semakin efisien dalam menghasilkan laba dari pendapatannya. Dalam hal posisi keuangan, PANR memiliki aset total senilai 2 triliun 197 miliar rupiah pada kuartal 4 2024. Ekuitas mereka mencapai 1 triliun 207 miliar rupiah. Peningkatan aset dan ekuitas ini menunjukkan pertumbuhan perusahaan yang solid. Kesehatan keuangan PANR juga terlihat membaik. Debt to Equity Ratio atau DER mereka adalah 0,55, yang berarti utang mereka lebih rendah dari ekuitas. Ini menunjukkan posisi keuangan yang lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Equity Multiplier atau M sebesar 1,82 juga menunjukkan bahwa PANR tidak terlalu bergantung pada utang untuk membiayai operasinya. Kinerja manajemen PANR terlihat sangat baik. Return on Equity atau ROE mereka mencapai 14%, sementara Return on Assets atau ROA mereka 7,7%. Kedua angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, mengindikasikan bahwa manajemen semakin efektif dalam menggunakan aset dan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan laba. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Dalam hal valuasi, mari kita lihat PE Band PANR. Harga wajar berdasarkan PE Band adalah Rp1.233, dengan margin of safety sebesar 31%. Ini berarti pada harga saat ini, yaitu Rp940, PANR masih memiliki potensi kenaikan yang cukup signifikan. Sementara itu, berdasarkan PB Band, harga wajar PANR adalah Rp624. Dengan harga saat ini di Rp940, ini menunjukkan bahwa saham PANR mungkin sedikit overvalued jika hanya melihat dari sisi PB Band. Namun, mengingat peningkatan kinerja perusahaan, valuasi yang lebih tinggi ini mungkin dapat dibenarkan. Nah, itulah analisis fundamental saham PANR. Bagaimana menurut Anda? Apakah PANR menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang saham apa yang ingin Anda lihat analisisnya di video selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Terakhir, jika Anda ingin mulai berinvestasi, Anda bisa mengunduh aplikasi saham investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.